Oleh sebab itu, ya tidak pernah atau tidak boleh kita mengerjakan atau berkumpul untuk memperingati kejadian Isra dan Mi'raj. Kemudian para ikhwah sekalian, bid'ah selanjutnya adalah prasangka sebagian orang bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Prasangkaan sebagian orang atau sangkaan sebagian orang kejadian Isra dan Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Ini adalah keyakinan yang bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang maklum, yang diketahui, ya, baik itu berupa bulannya atau berupa tanggalannya atau berupa harinya, ya, yang menjelaskan akan kapan terjadinya kejadian Isra dan Mi'raj. Tetapi kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW berisra dan Mi'raj. Perhatikan dua masalah ini. Kita, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lam yakum dalilun ma'lum. Tidak ada dalil yang maklum. Ya, tidak ada dalil yang maklum. Baik itu bulannya atau tanggalnya atau harinya. Tetapi nukilan-nukilan atau riwayat-riwayat tentang hal demikian munqati'ah mukhtalifah, terputus-putus, tidak dengan sanad yang tersambung, tidak dengan riwayat yang tersambung. Laisa fiha yuqta'u bihi ma yuqta'u bihi. Tidak ada yang bisa kita pastikan kapan terjadinya, tetapi ada terjadinya. Paham para ikhwah sekalian? Ya, terjadinya ada, tetapi kapan? Itu belum bisa dipastikan oleh para ahli sejarah. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Fathul Bari, bagaimana pertentangan atau perselisihan para ulama sejarah dan para ulama hadis tentang terjadinya Isra dan Mi'raj. Kapan terjadinya? Kata beliau, kebanyakan orang mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Kemudian mereka berselisih. Ada yang mengatakan sebelum hijrah 1 tahun. Ya, ada yang mengatakan sebelum hijrah 1 tahun. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya sebelum hijrah 8 tahun, 8 bulan. Ada lagi yang mengatakan sebelum hijrah 6 bulan. Ada yang lagi mengatakan sebelum hijrah 11 bulan. Ada yang lagi mengatakan sebelum hijrah 1 tahun 2 bulan. Ada lagi yang mengatakan sebelum hijrah 1 tahun 3 bulan. Jadi pendapatnya banyak sekali. Nah, sebagaimana mereka berbeda pendapat di dalam menentukan kapan tahun terjadinya Isra dan Mi'raj, mereka juga berbeda pendapat kapan terjadinya Isra dan Mi'raj kalau dilihat dari sisi bulannya. Ada yang berpendapat bahwasanya, ya, pada tanggal 27 Rajab. Ada yang berpendapat pada bulan Ramadan. Ada yang berpendapat pada bulan Syawal. Ada yang berpendapat pada bulan Rabiul Awal. Ada yang berpendapat pada bulan Rabiul Tsani. Ini semua disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, setelah kita menyebutkan beberapa perkataan para ulama ini, maka kita tidak bisa tidak bisa meyakinkan dengan seyakin-yakinnya sebagaimana pernyataan orang-orang sebagian besar dari kaum muslimin bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Kita tidak bisa tentukan. Kemudian para ikhwah sekalian, sesudah kita membicarakan apa bid'ah-bid'ah yang terjadi pada bulan Rajab, alangkah indahnya kalau kita juga membicarakan masalah Isra dan Mi'raj. Dan ini bukan berarti kita berkumpul untuk memperingati Isra dan Mi'raj, tidak sama sekali. Bahkan ana berbicara di sini untuk memberikan nasihat kepada sebagian dari kaum muslimin yang sudah terfitnah dengan
atau tergoda dengan setan dengan memperingati atau berkumpul dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini. Sekarang para ikhwah sekalian, kita akan membicarakan Isra dan Mi'raj, dan para ikhwah diharap sabar. Kalau lama diharap sabar, ya, tinggal duduk dengarkan. Ya. Isra dan Mi'raj, sebagaimana kebiasaan ana, apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram, dari tanah Mekah ke Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina sana. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, ke Sidratul Muntaha. Itu adalah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj di dalam agama Islam mempunyai keutamaan dan kedudukan yang sangat tinggi. Keutamaan Isra dan Mi'raj di dalam agama Islam, satu, bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj bukan hanya kejadian bumi, tetapi kejadian yang menggabungkan antara kekuasaan Allah di bumi dan kekuasaan Allah yang ada di langit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kedudukan Isra dan Mi'raj di dalam agama Islam, bahwasanya Isra dan Mi'raj bukan hanya kejadian sejarah, ya, kejadian sejarah yang diceritakan begitu saja, tetapi lebih daripada itu. Apa? Kejadian Isra dan Mi'raj adalah merupakan dalil, salah satu dalil terbesar akan sidqu nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulan beliau. Saya ingat kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, ya, kejadian Isra dan Mi'raj ini bukan hanya dibenarkan oleh orang-orang Islam, tetapi sampai orang-orang Nasrani pun membenarkan. Disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Aulia, bahwasanya cerita ini ada di dalam Ibnu Katsir, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengutus Dihyah ke negeri Heraklius. Nah, pada waktu itu Dihyah menemui kaisar pada waktu itu Heraklius. Ya, betul namanya Heraklius. Karena dalam bahasa Arab namanya Hirokl. Namanya Heraklius, betul? Ya, Heraklius. Kemudian Heraklius dia mempunyai akal yang sangat cerdik. Dia termasuk orang yang pintar, disebutkan dalam Ibnu Katsir begitu. Setelah Dihyah ini datang membawa surat dari Nabi Muhammad SAW supaya mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, Heraklius tidak serta-merta menolak dan juga tidak serta-merta menerima. Beliau memanggil orang-orang pedagang-pedagang Arab, yang mana pada waktu itu ada namanya Abu Sufyan, Sakhar ibn Harb, yang mana Abu Sufyan pada waktu itu belum masuk Islam, radhiyallahu anhu. Karena setelah itu beliau masuk Islam. Setelah Fathu Makkah, ya, perluasan kota Makkah, beliau masuk Islam. Kemudian Abu Sufyan pun menceritakan tentang kejadian atau tentang pribadi yang ada di dalam sifat Nabi Muhammad SAW, di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Abu Sufyan menceritakan tentang Isra Mi'raj ini. Kata Abu Sufyan, wahai kaisar, wahai Heraklius, ya, nabi dia ini, yaitu Nabi Dihyah ini, mengaku bahwasanya dia sudah berjalan dari Masjidil Haram, yaitu kota Mekah, dari negara kami ke mana? Ke Baitul Maqdis, yaitu negara kamu ini. Karena Heraklius adalah di mana? Di Elia, ya, di Elia. Pada waktu itu di Palestina sana, ya. Nah, kemudian setelah mendengar perkataan seperti itu, ada menteri dari Heraklius ini atau punggawa, kita bisa ini kan,
namanya Patrick Elia. Patrick Elia berkata kepada Kaisar, "Wahai Kaisar, sungguh saya mengetahui akan kejadian itu." Siapa? Patrick Elia padahal waktu itu belum masuk dan tidak masuk Islam dia. Tetapi dia meyakini dan membenarkan akan kejadian Isra dan Mi'raj. Bagaimana ceritanya? Kata Patrick Elia, tugas saya adalah setiap malamnya menutup seluruh pintu-pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Ya, pintu-pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Pada malam itu saya menutup seluruh pintu kecuali hanya satu pintu saya tidak bisa tutup. Kemudian saya panggil seluruh ummal, seluruh pekerja-pekerja yang ada di masjid itu saya panggil untuk menutup pintu bersama-sama. Tetapi kami tidak bisa. Kemudian saya panggil najjajirah, panggil tukang kayu untuk menutup atau melihat apa yang terjadi dengan pintu ini. Kemudian dilihatlah oleh para tukang kayu, ya, para tukang kayu yang membuat masjid pada waktu itu, apa yang terjadi dengan pintu ini. Mereka berpendapat, para tukang kayu, mereka berpendapat bahwasanya di sana ada suatu benda besar yang jatuh di masjid ini, sehingga benda besar tersebut menindih akan bangunan masjid dan mengakibatkan pintu tersebut tidak bisa tertutup. Ya, paham ceritanya Pak Faisal? Baik. Besok paginya, kata Patrick Elia, besok paginya saya melihat ada sebuah batu besar jatuh di pojok masjid yang mengakibatkan masjid akhirnya miring sebelah dan mengakibatkan pintu masjid tidak bisa tertutup. Itu sebabnya. Dan anehnya lagi kata beliau, kata Patrick Elia, bahwasanya di depan pintu tersebut ada bekas tambatan binatang. Karena Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Anda ingin ceritakan nanti, bahwasanya beliau datang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan pakai buraq. Ya, dengan pakai buraq. Kata Patrick Elia, dan saya melihat di depan pintu tersebut atau di sekitar pintu tersebut ada bekas tambatan hewan. Ya, paham Pak Ikhwan? Bekas tambatan. Jadi kalau hewan ditambatkan seperti kuda seperti itu, bekas tambatan hewan. Ya. Dan kata Patrick Elia, dan saya meyakini bahwasanya ini tidak pernah terjadi kecuali kepada seorang nabi. Paham Pak Ikhwan sekalian? Oleh sebab itu, Imam Ibnu Katsir ketika beliau menyebutkan riwayat ini, kata beliau, faidatun jalilatun hasanah. Faidah yang baik dan kalau bahasa kita oke lah gitu. Ya, faidah yang baik dan aneh gitu. Kenapa? Sampai orang-orang Heraklius saja, ya, termasuk daripada orang-orang Heraklius yang mana mereka pada waktu itu beragama Nasrani, mereka meyakini akan kejadian Isra dan Mi'raj sebagaimana yang diyakini oleh siapa? Patrick Elia. Demikian para ikhwan sekalian. Baik. Sekarang kita akan menceritakan bagaimana kronologi yang terjadi pada waktu Isra dan Mi'raj. Bagaimana cerita lengkapnya Isra dan Mi'raj. Sehingga, dan ini yang saya ceritakan bukan dari kantong anak sendiri sebagaimana yang terjadi di sebagian orang ketika Isra dan Mi'raj, ya. Kalau udah Isra dan Mi'raj pokoknya seluruhnya dicerita, meskipun itu cerita-cerita bohong, seluruhnya cerita. Misalkan, ya, Nabi Muhammad SAW pakai buraq dan buraqnya itu kelihatan cantik, buraqnya itu mempunyai sayap, buraqnya itu, ya, itu tidak pernah ada riwayatnya sama sekali, bahkan riwayatnya bohong. Nah, sekarang yang akan Anda ceritakan adalah riwayat yang sahih yang insya Allah akan melengkapi riwayat-riwayat yang sebelumnya terputus-putus tentang cerita Isra dan Mi'raj. Karena sebagian dari kita, khusus anaknya juga, bahwasanya saya baru mengetahui cerita lengkap tentang Isra dan Mi'raj setelah kita membaca beberapa kitab tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Sebelum kita ceritakan bagaimana terjadinya lengkapnya kejadian Isra dan Mi'raj, bagi para ikhwah, kalau ingin melihat cerita lengkapnya lagi, lihat kepada 3 buku yang Anda sebutkan sekarang. Buku yang pertama dengan judul As-Sahih